guys, selamat datang di channel Rangkai Plot. Udah siap belum buat dengerin cerita yang bakal bikin kalian penasaran? Karena kali ini gua bakal ngebahas salah satu film thriller terbaik sepanjang masa yang berjudul Prisoner 2013. Udah cukup lama memang, tapi jangan salah, film ini masih menjadi salah satu yang terbaik dalam genrenya. Dengan atmosfer kelam dan sinematografi yang luar biasa, Prisoner bahkan masuk nominasi Oscar di masanya. Bayangin, di hari Thanksgiving yang seharusnya penuh kebahagiaan, dua gadis kecil tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Polisi menangkap seorang tersangka, tapi tanpa cukup bukti, dia dibebaskan. Putus asa, sang ayah Keller Doper memutuskan mengambil tindakan sendiri, sementara detektif Loki berusaha mengungkap kebenaran. Tapi semakin mereka menggali, semakin gelap rahasia yang terungkap. Mampukah Keller menemukan putrinya sebelum semuanya terlambat? Atau justru dia akan kehilangan segalanya? Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, suasana terasa sunyi dan dingin. Terlihat dua sosok tengah berburu rusa. Seorang pria berjenggot bernama Keller Doper dan putranya Ralph. Keduanya berjalan perlahan. Senapan terangkat, mata mereka mengawasi setiap gerakan di antara pepohonan. Tembakan bergema, dan hewan buruannya roboh. Tanpa banyak bicara, mereka menggotong hasil buruan ke bak truk. Dalam perjalanan pulang, Keller menasihati anaknya. Ia percaya bahwa dalam hidup seseorang harus selalu siap menghadapi apapun. Badai bisa datang kapan saja, banjir bisa melanda tanpa peringatan. Bertahan atau tidak, semua bergantung pada kesiapan diri sendiri. Keller selalu mengajarkan putranya untuk tidak bergantung pada keberuntungan. Dari jauh, terlihat keluarga Doper yang telah bersiap-siap dengan penuh semangat. Hari ini adalah Thanksgiving. Suasananya mirip dengan Lebaran atau syukuran di Indonesia, di mana keluarga berkumpul, menikmati hidangan lezat, dan berbagi kebahagiaan. Keluarga Doper mengunjungi keluarga Birds, sahabat dekat mereka. Ketika mereka tiba, keluarga Birds menyambut hangat dan memperlihatkan betapa eratnya hubungan mereka. Di rumah keluarga Bird, semua orang terlihat sibuk. Para ibu menyiapkan makanan, sementara para ayah merapikan tempat untuk acara. Anak-anak, Anna dan Joy merasa bosan dan meminta izin keluar untuk bermain. Ayah mereka memperbolehkan, asalkan mereka ditemani oleh kakak mereka. Namun, karena terlalu bersemangat, mereka berlari keluar tanpa memperhatikan aturan itu. Di luar, mereka bermain di sekitar sebuah van tua. Tak lama, Ralph dan Eliza kakak mereka melihat mereka, dan segera menghampiri untuk membawa mereka kembali. Mereka memperingatkan Anna dan Joy untuk tidak bermain sembarangan. Tanpa menyadari, bahaya tengah mengintai. Di rumah keluarga Birds, suasana tetap hangat. Semua berbincang dan tertawa menikmati kebersamaan. Kemudian Anna turun dari lantai 2 dan meminta izin untuk pergi ke rumah sebentar bersama Joy. Tujuannya untuk mengambil mainannya, yaitu sebuah peluit merah. Ayah Joy, Franklin, mengizinkan dengan satu syarat, mereka harus menyanyikan lagu Jingle Bells. Dengan riang, mereka menyanyikan lagu itu dan membuat semua orang tertawa. Setelah selesai, para orang tua mengizinkan mereka pergi. Sang ibu Grace juga mengingatkan agar mereka ditemani kakak mereka. Tapi seperti sebelumnya, Anna dan Joy menghilang perlahan dari keramaian. Beberapa jam berlalu, Keller mulai merasa gelisah. Kedua anak itu belum juga kembali. Ia bertanya pada Ralph dan Eliza, tetapi mereka tidak tahu keberadaan Anna dan Joy. Rasa panik mulai muncul, dan Keller segera kembali ke rumah untuk memeriksa seluruh ruangan. Anna? Joy? Ternyata, Anna dan Joy menghilang. Keller segera memberitahu semua orang. Suasana bahagia berubah menjadi kepanikan. Ralph ingat bahwa mereka terakhir kali melihat Anna dan Joy di dekat sebuah van. Tanpa buang waktu, mereka bergegas ke tempat itu. Di tengah hujan deras, mereka berlari menyusuri jalan. Mereka meneriakkan nama anak-anak itu, tapi tak ada jawaban.
Ketika tiba di lokasi terakhir, van itu sudah tidak ada. Keller merasa jantungnya berdegup kencang. Mereka mengetuk pintu di rumah-rumah sekitar, tapi tidak ada jawaban. Harapan mulai memudar. Dengan tangan gemetar, Keller akhirnya menelpon polisi untuk melaporkan kejadian ini. Di tempat lain, seorang pria duduk di sebuah restoran dan terlihat menikmati makan malamnya. Dia adalah detektif Loki. Obrolannya dengan seorang pelayan berhenti ketika sebuah panggilan masuk. Sebuah van yang mirip dengan laporan telah ditemukan. Tanpa buang waktu, Loki segera meluncur ke lokasi. Polisi yang sudah berada di tempat kejadian mengelilingi kendaraan tersebut. Loki mendekat perlahan, tapi tiba-tiba van itu bergerak mencoba melarikan diri. Tak lama kendaraan itu menabrak pohon. Loki mengacungkan senjatanya kemudian menarik keluar seorang pria yang bersembunyi di dalam mobil. Pria di dalam mobil van bernama Alex Jones. Dengan wajah kosong, dia tidak menjawab pertanyaan Loki tentang keberadaan anak-anak yang menghilang. Polisi pun mulai menyisir area sekitar berharap menemukan petunjuk. Hey, call PSP. Tell them to send their scent dogs and seal off the whole area. Yeah. Di kantor polisi, Alex diinterogasi. Tetapi dia hanya diam. Tidak ada bukti dalam van-nya dan berdasarkan penyelidikan mengungkap bahwa dia diasuh oleh seorang wanita yang bernama Holly Jones setelah orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Sementara itu, keluarga Keller dan Birch terus mencari anak-anak mereka, menyisir hutan dengan harapan yang semakin menipis. Esoknya, polisi melakukan tes kebohongan pada keluarga korban. Tapi hasilnya tidak memberikan petunjuk baru. Keller yang frustasi meminta Loki menahan Alex lebih lama. Tapi hukum tidak mengizinkan sehingga Alex akan dibebaskan dalam 2 hari. Di malam yang sama, Loki menemukan petunjuk baru di rumah seorang pendeta. Saat memeriksa basement, ia menemukan mayat seorang pria terikat di kursi, membusuk dan penuh luka. Diketahui, orang yang ditangkap tersebut bernama Patrick Dunn. Detektif Loki mendapatkan info bahwa berdasarkan pemeriksaan, kasus ini tidak menunjukkan hubungannya dengan kasus menghilangnya Anna dan Joy. Pendeta Patrick Dunn mengaku bahwa pria itu adalah seorang penculik anak-anak yang pernah mengaku kepadanya. Pendeta membunuh pria tersebut karena menganggapnya sebagai orang jahat yang pantas untuk mati. Esoknya, Alex dibebaskan. Keller yang frustasi menghadangnya di depan kantor polisi, menghajarnya dengan marah. Polisi melerai, tapi Keller yang yakin Alex tahu sesuatu. Ketika hukum tak bisa membantunya, Keller memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Saat malam tiba, Alex terlihat berjalan sendirian dan menyanyikan lagu Jingle Bells dengan suara pelan. Mendengar lagu itu, Keller meledak dalam kemarahan. "Hei kau, dari mana kau mendengar lagu itu?" Nggak mendengar jawaban yang diinginkan, ia menculik Alex, membawanya ke suatu rumah kosong. Kemudian, Keller membawa Franklin temannya ke tempat itu, menunjukkan kondisi Alex yang telah dipukuli. Franklin terkejut dan berusaha menghentikan Keller. Tetapi Keller bersikeras. Dengan terpaksa, Franklin ikut serta. Mereka terus menyiksa Alex, berharap ia mau berbicara. Keller bahkan mengambil palu dan mulai menghancurkan wastafel untuk mengancam Alex. Namun Alex tetap diam, hanya menatap mereka dengan mata kosong. Keller diliputi amarah dan keputusasaan merasa ini satu-satunya cara menemukan putrinya. Di tempat lain, detektif Loki terus menggali petunjuk. Ia menemukan kasus lama tentang seorang anak yang bernama Barry Millen yang hilang pada tahun 1987 atau tepatnya 26 tahun sebelum kasus Anna dan Joy terjadi. Tetapi sayangnya orang tua Barry tidak bisa memberikan informasi yang mengarah ke kasus penculikan Anna dan Joy. Detektif Loki mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik semua ini. 4 hari telah berlalu sejak menghilangnya Anna dan Joy. Malam itu banyak orang yang berkumpul menyalakan lilin menunjukkan bela sungkawa dan harapan mereka. Franklin berjalan di antara kerumunan dengan langkah berat. Tubuhnya hampir terjatuh karena kelelahan dan keputusasaan. Di sisi lain, detektif Loki turut menghadiri acara tersebut. Matanya tajam mengawasi sekitar, hingga akhirnya tertuju pada seseorang yang berdiri di kejauhan, menatapnya dengan ekspresi mencurigakan. Tanpa alasan jelas, orang tersebut tiba-tiba kabur. Spontan, Loki mengejarnya. Terjadi kejar-kejaran sengit antara detektif Loki dan orang tersebut. Detektif Loki berhasil mendekat,
sehingga terjadi pergulatan antara mereka berdua. Tapi sayang, orang tersebut berhasil melepaskan diri dan melewati pagar terlebih dahulu, yang membuat detektif Loki kehilangan jejak. Keesokan harinya di kantor polisi, detektif Loki sedang fokus mengidentifikasi video rekaman interogasi Alex, berharap dapat menemukan informasi penting dari situ. Saat sedang fokus, seseorang petugas datang untuk memberikan informasi mengenai orang yang semalam dikejarnya. Diketahui, orang tersebut sering terlihat di sebuah toko pakaian. Mendengar itu, Loki segera menuju ke lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Keller bersama Franklin berada di bangunan tua tempat mereka menahan Alex. Seperti biasa, mereka masih melanjutkan penyiksaan, berharap bisa menemukan jawaban yang mereka cari. Selesai dari sana, Franklin kembali ke rumah larut malam. Tak disangka, dia dipergoki oleh istrinya. Tak mampu lagi menyembunyikan rahasia, ia mengaku, dan membawa istrinya ke tempat Alex ditahan. Saat melihat kondisi Alex, wajah lebam, darah mengering di kulitnya, sang istri gemetar. Dengan suara lirih, ia mencoba membujuk Alex agar mengungkap keberadaan Anna dan Joy. Dengan harapan terakhir, ia bahkan melepaskan ikatannya. Namun Alex tiba-tiba memberontak dan mengambil pecahan kaca, dan siap untuk menyerang. Untungnya Keller datang tepat waktu dan mencegah kejadian fatal. Hari berikutnya, Keller menunjukkan metode penyiksaan baru kepada Franklin dan istrinya. Dia menyiksa Alex dan menyiramkan air dingin setiap Alex tidak mau menjawab. Hal ini dilakukan berulang-ulang, bahkan jika Alex berteriak. Franklin yang awalnya ragu kini mulai melihat Keller sebagai monster. Istrinya juga tak bisa menerima kekejaman ini. Dalam perjalanan pulang, sang istri meminta Franklin menjauhi Keller. Namun dia juga tak ingin menghentikannya, karena mengerti apa yang dirasakan Keller. Di tempat lain, tepatnya di rumah Keller, seorang tamu tak diundang menyelinap masuk. Istri Keller yang merasa ada sesuatu yang janggal berusaha mencari sumber suara, tapi yang ia temukan hanyalah jendela terbuka. Ralph putranya menenangkan sang ibu, tetapi ketakutan mereka terus menghantui. Tak lama, mereka menghubungi polisi. Detektif Loki pun tiba. Dia mencatat semua informasi yang diperoleh serta mengecek basement juga. Di basement dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu kantong alkali yang hampir habis. Ia mulai mengaitkan semuanya dengan aktivitas Keller yang sering keluar malam. Where is your husband, Mrs. Dover? Searching with the police for Anna. Yes, he stays out this late. When he's looking for my daughter since my daughter... Shit. Keesokan harinya, detektif Loki diam-diam membuntuti Keller. Namun Keller yang menyadari dirinya diawasi segera menghampiri mobil sang detektif, sehingga memicu percakapan yang penuh ketegangan. Loki mulai mencurigai bahwa Keller terlibat dalam hilangnya Alex, yang kini hampir seminggu menghilang. Namun Keller dengan tegas menolak tuduhan itu, beralibi bahwa ia hanya keluar membeli alkohol demi menenangkan diri. Suasana semakin memanas ketika Keller justru berbalik menyerang Loki dengan kemarahan yang meluap. Ia frustasi, karena sudah 6 hari pencarian putrinya, Anna masih belum ditemukan. Dengan emosi yang tak terbendung, ia menuduh Loki membuang-buang waktu mengawasinya, alih-alih fokus mencari anaknya. Dalam kemarahan yang memuncak, Keller menuntut sang detektif untuk berhenti mengikutinya. Setelah berpisah, Keller kembali ke bangunan tua untuk melanjutkan interogasi terhadap Alex. Ia masih berharap bisa menemukan jawaban dari pria itu. Tetapi seperti biasa, Alex tetap saja bungkam. Keller pun semakin frustasi. Namun saat ia duduk termenung, ia menyadari ada seseorang yang datang ke bangunan tersebut. Mengintip dari jendela, ia melihat detektif Loki berjalan menuju ke bangunan. Dengan cepat, Keller menyusun skema untuk mengelabui sang detektif. Ia berpura-pura mabuk dan tertidur dengan botol alkohol di dekatnya. Saat Loki masuk dan melihatnya, ia masih menganggap Keller larut dalam kesedihan karena kehilangan anaknya. Loki pun meminta Keller untuk membantunya mengelilingi bangunan tersebut. Hampir sampai di kamar mandi tempat Alex disekap, tiba-tiba telepon Loki berdering. Ia menerima informasi mengenai identitas orang yang dikejarnya saat penyalaan lilin. Tanpa banyak berpikir, Loki segera meninggalkan bangunan dan menuju lokasi sesuai arahan informasi tersebut. Detektif Loki tiba di rumah orang yang mencurigakan tersebut. Orang tersebut bernama Bob Taylor. Saat Bob mencoba kabur, Loki dengan sigap memborgolnya dan segera meminta bantuan polisi lainnya. Loki mulai menyusuri rumah Bob dan menemukan banyak koper yang terkunci. Setelah membukanya satu persatu, ia menemukan banyak koper berisi ular dan satu koper terakhir berisi pakaian dengan noda darah, serta gambar yang menyerupai peta labirin. Dengan segera, Loki membawa barang bukti dan Bob Tyler ke kantor polisi.
Di kantor polisi, Detektif Loki meminta keluarga Dover dan Birch datang untuk mengidentifikasi barang bukti. Keller yang menunggu giliran melihat Franklin keluar dengan wajah sedih. Sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Tiba giliran Keller untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Detektif Loki. Saat melihat gambar kaos kaki Anna, Keller menangis terseduh-seduh. Kehilangan harapan, rasa putus asa menyelimuti dirinya. Setelah sesi identifikasi, Loki melanjutkan interogasi terhadap Bob Taylor. Dari balik monitor, ia mengawasi Taylor yang gelisah. Namun tak tahan dengan lambatnya perkembangan, Loki masuk dengan penuh emosi. Tell me what you're drawing. Polisi lain segera masuk untuk menghentikan Loki. Tetapi situasi menjadi kacau ketika Bob Taylor tiba-tiba menembak kepalanya sendiri, mengakhiri hidupnya. Kita kembali lagi ke Keller, yang kini terlihat putus asa. Ia berada di sebuah bangunan tua bersama Alex. Kali ini Keller sudah tidak lagi seambisius sebelumnya dalam menginterogasinya. Dalam keputusasaan ia berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan segalanya. Melihat itu Alex akhirnya berbisik pelan. Mereka ada di labirin. Mendengar kata-kata itu, harapan Keller kembali menyala. Tanpa membuang waktu, ia segera pergi menemui Nyonya Jones, orang tua angkat Alex untuk mengawasinya. Nyonya Jones mempersilahkan Keller masuk. Di sini Keller berbincang-bincang singkat, sambil sedikit bertanya mengenai kisah Nyonya Jones setelah suaminya meninggal. Sampai sebuah berita di koran menarik perhatiannya. Berita mengenai kematian Bob Taylor yang membuatnya cukup syok. Setelah kematian tak terduga sebelumnya, Detektif Loki melanjutkan penyelidikan di rumah Bob Taylor. Namun ia mulai kehilangan harapan, karena tidak menemukan bukti kuat untuk menghubungkan Taylor dengan penculikan Anna dan Joy. Saat penyelidikan berlangsung, hasil laboratorium mengungkapkan bahwa darah pada pakaian di dalam koper bukanlah darah manusia, melainkan darah hewan. Informasi ini memberinya sedikit kelegaan, karena kemungkinan besar Anna dan Joy masih hidup. Namun kebingungan kembali melanda Detektif Loki, karena ia belum memahami bagaimana Bob Taylor bisa mendapatkan pakaian Anna. Hingga akhirnya ia teringat sesuatu. Dalam catatannya tertulis, jendela rumah Keller terbuka. Tanpa ragu ia segera bergegas ke rumah Keller untuk mengeceknya. Di rumah Keller, tepatnya di bawah jendela yang terbuka pada saat kedatangan orang yang tidak dikenal, Detektif Loki menemukan kaos kaki Anna yang terjatuh di semak-semak. Hal ini menguatkan bahwa Bob Taylor bukanlah pelaku sebenarnya. Jadi, siapa? Detektif Loki kembali menuju ke bangunan tua. Saat berada di depan bangunan, suara teriakan terdengar. Dia segera mengecek asal suara tersebut. Sementara itu keluarga Birch akhirnya bisa bernapas lega, karena Joy telah ditemukan. Di rumah sakit, Joy masih terbaring lemah dalam proses pemulihan. Keller dan istrinya datang menjenguk, berharap bisa menanyakan keberadaan anak kepada Joy. Saat mendengar pertanyaan itu, Joy perlahan sadar dari pingsannya, dan dengan suara lirih mencoba berbicara. Kemudian sebuah petunjuk muncul ketika ia menyebut bahwa Keller ada di sana. Mendengar kata-kata itu, Keller terdiam, mencoba memahami maksud Joy. Hingga akhirnya dia menyadari sesuatu. Dengan cepat, dia pergi meninggalkan rumah sakit. Akhirnya Keller tiba di rumah Nyonya Jones. Dia meminta izin masuk dengan alasan ingin membantu setelah membuat masalah sebelumnya di kantor polisi. Mendengar itu, Nyonya Jones dengan senang hati membiarkan Keller masuk. Di dalam, Keller yang sudah menahan emosi berkata, sayang sekali, Nyonya Jones berada selangkah di depan Keller. Dia mengacungkan senjatanya dan mengancam Keller, sehingga Keller hanya bisa mengikuti apa yang disuruh. Mulai dari disuruh memakai borgol,
minum sebuah minuman hitam yang tidak tahu apa itu, membuang HP-nya, dan pergi ke halaman belakang. Akhirnya Keller berakhir di dalam lubang pembuangan yang sangat gelap dan tersembunyi. Wait. Di dalam kegelapan, Keller mencoba mencari cara untuk melarikan diri dengan senter yang dia pegang, sampai dia menemukan peluit merah milik Anna. Kembali lagi ke detektif Loki. Di sini dia bersama timnya berhasil menemukan Alex. Dan kepala polisi memintanya untuk memberitahu hal tersebut kepada Nyonya Jones. Beberapa jam kemudian Loki tiba di rumah Nyonya Jones untuk memberitahu keberadaan Alex. Detektif Loki mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Merasa ada yang aneh, sang detektif langsung menerobos masuk ke rumah Nyonya Jones. Saat mengecek sekitar, dia melihat foto suami Nyonya Jones menggunakan kalung berbentuk labirin. Kecurigaannya semakin besar. Dia terus menyusuri rumah sampai dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Di dalam rumah tersebut, ia menemukan Nyonya Jones tengah menyuntikkan sesuatu ke Anna yang tak sadarkan diri. Sampai hal tak terduga terjadi. Beruntungnya, detektif Loki tidak terkena luka fatal, sedangkan Nyonya Jones mati di tempat. Tanpa memperdulikan lukanya, ia segera membawa Anna yang sedang dalam kondisi kritis ke mobil. Dia terus memacu kecepatannya, menembus semua mobil yang menghalangi. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah keselamatan Anna saja. Bahkan saat kesadarannya mulai hilang, dia hanya bisa berharap menemukan rumah sakit terdekat. Tetapi beruntung, dia sampai tepat waktu. Dan dengan sisa tenaganya, dia membawa Anna ke sana. Berakhir sudahlah misi pencarian Anna. Keesokan harinya, Anna yang mulai pulih dan bersama ibunya, Grace, menemui detektif Loki untuk mengucapkan terima kasih. Namun sayangnya di sini Keller masih belum ditemukan. Grace yang sedih meminta Loki untuk membantu menemukannya. Meski ia sadar suaminya mungkin akan dipenjara karena menyiksa Alex sebelumnya. Pada akhirnya Loki pun berjanji akan menemukannya. Sore harinya, tim forensik mulai menyisiri area rumah Nyonya Jones, berusaha untuk mencari barang bukti tambahan. Tak terasa hari telah malam, para anggota izin pamit pulang. Sekarang sisa detektif Loki yang berdiri di halaman belakang. Saat dia mau pergi, sebuah suara peluit samar terdengar. Awalnya ia mengabaikannya, mengira itu hanya imajinasinya. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Loki berhenti, menajamkan pendengarannya, dan